warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya sedang menghadapi ujian rumah tangga, di mana suami saya enggan bekerja mencari nafkah. Kami sangat membutuhkan biaya, terlebih anak kami masih sekolah. Selain itu, beliau memiliki sedikit kekurangan secara mental, sehingga bersikap seperti anak kecil yang hanya memikirkan kenyamanan dirinya sendiri tanpa memedulikan keluarga. Ada saran dari kerabat untuk berpisah, namun saya tidak tega meninggalkannya. Dalam kondisi yang serba sulit ini, apakah saya berdosa jika menolak melayani suami karena beban pikiran tersebut? Lalu langkah bijak apa yang sebaiknya saya ambil? Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ini sanjungan untuk para istri, seorang suami pada dasarnya harus mencari nafkah. Mencari nafkah bukan ongkang-ongkang. Kalau ada suami laki-laki berani menikahi seorang perempuan punya anak, tatanya ongkang-ongkang, dungu dia. Kecuali dia sakit, nggak bisa bekerja, lain cerita. Sehat dia seger-buger, hanya memanfaatkan kekayaan istrinya numpang. Enggak begitu. Biarpun istrimu kaya raya harus berusaha. Ini indah syariatnya seperti itu. Qawwam rijal qawwamun 'ala nisa. Kemudian di saat sang suami tidak mampu karena mungkin nasib bangkrutan, maka tolong lapang dada wahai istri, Anda berperan. Tapi berperannya yang nyaman. Yakini itu adalah kesempatanmu untuk naik pangkat. Seperti terjadi pada zaman Nabi, seorang perempuan ngadu, "Ya Rasulullah, suamiku tidak pernah ngasih nafkah kepadaku." Melarat, nyungsep dia. Melarat dia, nyungsep, nggak pernah ngasih nafkah. Lalu Nabi bertanya, "Terus kamu makannya gimana selama ini?" "Alhamdulillah masih ada peninggalan korma ya dari orang tua, warisan, masih saya bisa. Cuman masa hidup kok gini terus, saya nombokin terus ya Rasulullah ini." Ini kayak boleh perempuan zaman sekarang ada gitu. Nabi menjawab dengan bahasa fikih. Bahasa keadilan. "Ibu, kalau memang suamimu tidak bisa memberi nafkah, sebab namanya nafkah itu harus dimakan hari itu, nggak ada. Biarpun sayang sama istri ngomong, ayang, nafkahnya minggu depan ya, nggak ada. Makan ya hari ini. Mau nafkah minggu depan, suruh makan minggu depan, mati duluan." Maka fikih keadilan, kalau ada seorang suami tidak bisa memberi nafkah kepada istri, maka sang istri boleh minta cerai dan tidak dosa. Dengar kisah sampai di sini itu perempuan terbagi dua. 80% bebel, dungu, karena langsung, "Oh boleh cerai." Itu si dungu dia. Boleh cerai. Kayak tadi diem itu kelihatannya ada yang ngikuti kedunguan. "Ah boleh cerai, boleh cerai." Ceritanya ada lanjutannya. Maka perempuan, karena yang bersama Nabi perempuan cerdas, bertanya, "Ada pilihan lain ya Rasulullah, masa gara-gara gitu harus cerai?" Nah ini baru cerdas. Yang tadi langsung senyum-senyum tuh. Cerai. Nah, dungu dia. Hidup kok urusan begitu, gampang cerai. Lalu bertanya, "Apa ada pilihan lain ya Rasulullah?" "Oh ada. Ya kamu yang mencukupi selama seperti yang kau lakukan selama ini, di saat itu kamu mendapatkan pahala berlipat-lipat." Berlipat-lipat. Cuman karena dia orang beriman, wanita cerdas, berkata, "Ya Rasulullah, aku pilih yang kedua ini aja. Biar aku mencukupi, aku dapat pahala berlipat-lipat." Nah ini kan cerdas. Nah tandanya dengan lapang. Kalau lapang itu tetap senang, sayang pada suaminya. Tanda senang kepada suaminya itu apa? Ngelayani pun nggak pakai maksakan diri. Tadi kayaknya ibu yang soleha sedikit ada marah. Sehingga apa boleh seandainya saya tidak melayani? Loh kenapa? Loh melayani suami itu jadikan Anda sendiri ada syahwat, Anda senang dong. Jadikan hidup Anda begitu. Memang melayani hanya kebutuhan suami saja. Di saat yang hanya kebutuhan suami lalu Anda tidak punya kebutuhan, Anda sakit berarti. Kenapa Anda tidak menumbuhkan kerinduan, cintaan, sehingga di saat Anda berurusan dengan suami, hubungan suami, Anda juga semangat dong.
Mungkin kalau dulu marah tadi, nafkah saya, aku saya, ini saya, itu disuruh melayani semuanya ini. Oh, mau marah dulu. Makanya enggak semangat. Padahal secara pribadi bisa jadi dia lebih besar syahwatnya dari suami. Cuman karena dikuasai sedikit kesombongan lalu begitu. Padahal dia punya hajat. Cuman di saat suami mau, ternyata malah dia menolak. Kenapa? Alasannya apa? Nafkah saya, masak saya, nyuci baju saya. Malam saya suruh melayani. Kenapa tidak dirubah perkataannya? Saya ingin kau layani, coba. Suamiku melayaniku, ingin menyenangkanku, kan jadi berubah. Cara bacanya saja. Coba gimana Bu ya, suami saya dengan kekurangannya ngasih nafkah enggak, apalagi mental. Tapi Bu ya, suamiku Masya Allah setiap malam pengen nyenengin saya. Loh kan rubah kalimatnya. Bukan rubah gimana kalau saya melayani dia dengan, padahal hasilnya sama. Cuman bahasa marah itu ketahuan. Bahasa kesel itu ketahuan. Hubungan suami istri yang seneng siapa sih? Ya bareng-bareng kan, sama-sama. Kenapa kok jadi sepihak? Berarti lagi ada marah. Kurang lebih seperti itu. Saya sampaikan pada ibu yang soleha tadi, ibu sudah punya hati nurani. Bagus, waktu apa? Nggak tega saya meninggalkan dia. Saudara menganjurkan cerai. Nah, ini awas, ini berkawan dengan orang yang baik, nggak baik. Lalu saya nggak tega. Poin plus, Anda nggak tega. Anda nggak tega. Cuman apa dosa di saat saya tidak mau melayani dia? Lah ini kenapa Anda? Wong Anda tidak tega, ada cinta kok. Jangan ikuti bahasa-bahasa emosi itu. Anda layani dia. Jadi kan Anda perlu kepada pelayanan dia. Jadi kan Anda perlu dengan urusan dengan dia. Sehingga setelah itu Anda akan melayani dengan senang karena Anda sendiri menikmati. Anda senang. Sebetulnya pada dasarnya sama. Mana yang lebih perlu antara laki-laki pada perempuan atau perempuan pada laki? Belum tentu sama. Ada perempuan mengeluh, mohon maaf Bu ya suami saya jarang melayani saya. Ada orang ngomong gitu, ada atau tidak? Ada. Ada suami ngomong, ya Allah Bu ya suami saya, istri saya itu paling ogah-ogahan. Ada, semuanya ada. Ini cerita datang kita itu ada. Artinya sama-sama. Tinggal bagaimana kita mengolah cara hidup ini. Baik, kemudian jadi saya sampaikan pada yang bertanya tadi, Anda punya bibit kebaikan di hati Anda waktu Anda merasa kasihan tidak tega untuk meninggalkan dia. Apalagi Anda sendiri menyampaikan dia tidak bisa bekerja karena apa? Ada kekurangan di mentalnya. Ya. Kalau kurang mentalnya, wah pahala Anda lebih gede. Kalau dia nggak normal mentalnya, wah Anda kurang ajar. Justru di saat mentalnya ini gede pahala buat Anda berlipat-lipat. Kemudian urusan keluarga pun hari ini juga tercukupi kok. Atau paling tidak Anda bisa, sudahlah. Benar, tidak usah minta cerai. Pun suami Anda juga ternyata normal dia. Jauh lebih beruntung Anda punya dia daripada Anda tidak punya apa-apa nanti pada akhirnya. Kalau Anda berpikir coba. Anda berpisah menjanda, Anda tidak punya yang menyenangkan Anda. Coba. Coba kalau bisa menjadi janda, ada. Dia punya laki-laki itu, biarpun gak kasih nafkah, tapi masih memberi apa coba tadi? Minta dilayani. Oh. Kalau seorang perempuan tidak menganggap itu sebuah karunia, kelas dungu nomor berapa kira-kira? Oh, hubungan suami istri adalah satu hal yang dahsyat, kok dianggap tidak bukan sebuah karunia? Seorang perempuan kalau ditanya, pilih mana Anda? Pilihannya dua, salah satu dari dua. Ente makan sehari. Kalau nggak makan selamanya ya enggak. Antara makan, hari ini makan, ente makan dulu atau dengan suamimu? Ayo. Jawab apa seorang istri ditanya, ibu yang solehah. Sekarang kamu minta melayani suami atau makan dulu? Anda tidak bisa menjawab. Tinggal waktu Bu Yana nanya kapan. Kalau pas suaminya baru 2 minggu pergi, ya suami dulu bang makan mana nanti, kan gitu ya. Makan mana nanti, kan gitu. Sebetulnya tinggal kita ngolah saja. Makanya jangan biasa urusan dengan istri, dengan suami adalah dengan emosi. Laki-laki melayani istri dengan emosi, enggak semaksimal. Pastikan engkau melayani istrimu untuk membuat dia senang. Sehingga rumus bahagia adalah bagaimana pasanganku senang, bukan aku bersenang-senang dengan dia.
Kurang lebih seperti itu. Jadi kepada yang bertanya, apalagi suamimu menurut yang bertanya ada kekurangan di mentalnya, tapi kan dia masih sebagai seorang laki-laki yang sangat bisa melayani Anda, anggap itulah karunia yang masih Anda bisa pertahankan. Bukan urusan Anda hidup dengan seks, tidak. Tanpa itu orang juga berantakan kok hidup. Jangan meremehkan itu karunia Allah. Coba, ada lebih parah lagi, nggak ngasih nafkah, lahir dan batin. Nah, ada lagi orang punya masalah begitu. Sekarang cuma dohir saja nggak dikasih, batinnya oke, kan masih lumayan dapat satu. Nah, sama seorang laki-laki juga sama. Jangan serta-merta menjustis, menghukumi istriku tidak benar, ini nggak ada. Akan tapi ayo kita sama-sama. Rumus bahagia rumah tangga adalah apa? Anda berkorban, Anda memberi, Anda berbuat baik. Dalam bahasa sederhana adalah berpikirlah bagaimana pasanganmu senang, jangan berpikir bagaimana kamu bersenang-senang. Kalau Anda selalu berpikir bagaimana menyenangkan pasangan, indah. Mungkin ada seorang laki-laki secapek apapun, Anda lihat istri Anda rindu kepada Anda layani dia. Bukan suami istri. Mungkin sampai karena begitu capeknya Anda tidak mampu dengan alat khusus Anda, tapi Anda bisa mencumbu istri sampai dia tuntas. Selesai, bisa kok. Yang menjadi masalah Anda tidak punya perasaan. Sama seorang istri juga demikian. Coba kalau hidup kita memikirkan pasangan kan enak. Seperti rumusnya Sayyidah Khadijah Kubra. Hei Khadijah, alangkah senangnya engkau nikah dengan Nabi Muhammad. Dia jawab dengan tegas, tidak. Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Wah, kan cerdas ini. Ini berlaku pada suami istri. Secapek apapun Anda wahai suami, kalau Anda melihat istri Anda rindu pelukan Anda jangan langsung ngorok. Anda sambut dia, bercengkrama dengan dia, cumbu dia dan seterusnya. Seorang istri juga demikian. Kalau semua saling memperhatikan kan enak. Itu saja insya Allah. Hubungan suami istri tetap berjalan dengan baik. Lalu Anda akan menjadi wanita istimewa karena mencukupi nafkah Anda, dan tambah lagi gede pahalanya karena suami Anda mentalnya sedikit kurang. Luar biasa, ya. Itu saja insya Allah. Jangan biasa dengan tuntutan-tuntutan yang merepotkan. Biarpun pada akhirnya Anda boleh, kalau suami Anda minta memberi nafkah, Anda boleh minta cerai. Anda boleh minta cerai. Tapi masa hidup dikit-dikit cerai. Kurang lebih seperti itu. Baik. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.